Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat, Tabi pun. Perkenalkan, saya Okta Purnama, guru dari SDN 1 Karangsari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik pengelolaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada muatan kurikulum Merdeka. Judul praktik baik yang akan saya bagikan pada kesempatan ini adalah strategi pengelolaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan dimensi mandiri, bernalar kritis, dan kreatif pada murid melalui program literasi berpasangan atau SIBER di SDN 1 Karangsari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai seorang pendidik, kita semua pasti pernah menjadi seorang murid yang memiliki daya imajinasi yang luar biasa. Saat kecil dulu, kita pasti pernah membayangkan hal-hal yang luar biasa dalam otak kita. Bermula dari pengalaman saya saat menjadi murid kelas 4 di sekolah dasar yang membaca suatu buku cerita di perpustakaan untuk pertama kalinya. Ketika itu saya merasa seperti menjadi tokoh utama dalam cerita itu. Membayangkan hal-hal yang luar biasa seperti yang diceritakan dalam buku, hal ini membuat saya ketagihan untuk lagi dan lagi meminjam buku dari perpustakaan sekolah. Dari kesenangan yang pernah saya rasakan ini, muncullah ide bagi saya untuk mencoba menerapkan program literasi di kelas saya yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta murid terhadap literasi. Namun, apa yang saya rencanakan ini tidak sejalan dengan keadaan sekolah di tempat saya bertugas yang memang belum memiliki perpustakaan. Dengan belum adanya perpustakaan ini membuat saya menjadi lebih tertantang untuk mencari cara bagaimana caranya menerapkan program literasi di kelas saya. Ya, dari sinilah muncul ide program literasi berpasangan atau yang kami sebut dengan SIBER. Berdasarkan situasi dan tantangan yang sudah dijelaskan tadi, maka saya dan murid-murid kelas 6 sepakat untuk menjalankan program literasi berpasangan yang disebut dengan SIBER. Cara pelaksanaan program SIBER ini yaitu setiap murid diperbolehkan mencari bahan bacaan dari berbagai informasi seperti internet, cerita keluarga, cerita masyarakat, berita, pengalaman pribadi, atau dari cerita karangan sendiri. Setiap murid menyiapkan buku khusus yang dinamakan dengan buku siber, yang nantinya akan berisi kumpulan cerita yang sudah didapat dari berbagai informasi yang kemudian dituliskan dalam buku siber ini. Siber ini dilaksanakan oleh semua murid kelas 6, dengan dibagi setiap 2 orang sebagai pasangan sibernya. Setelah menyiapkan bahan bacaan yang sudah ditulis dalam buku siber, nantinya murid-murid akan mencari pasangannya sebagai penyimak bahan bacaan yang sudah disiapkan. Dengan pasangan yang sudah terpilih itu, nanti mereka akan bergantian membaca dan menyimak bahan bacaan masing-masing. Ada beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh penyimak dari siber ini, yaitu Judul bacaan milik temanmu, Batu Golok. Siapa tokoh-tokoh yang ada pada bacaan itu? Amak Lebanin, Ina, dan Nana Sulung. Di mana latar belakang bacaan tersebut? Sawah. Apa hal baik yang dapat kamu pelajari dari bacaan temanmu? Jangan mementingkan kesibukan diri sendiri. Di antara skala 1 sampai 10, menurutmu kualitas bacaan temanmu ada pada angka berapa? 10. Mengapa? Karena bacaan tersebut menarik. kami menyepakati bahwa informasi bahan bacaan yang dicari dan ditulis oleh murid dalam siber ini tidak boleh memiliki unsur sara, porno aksi, pornografi, radikalisme, dan intoleransi. Program siber ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta murid terhadap budaya membaca, menumbuhkan kemandirian, bernalar kritis, dan kreativitas murid. Untuk menumbuhkan kecintaan murid terhadap membaca, tentunya kegiatan ini kami lakukan secara berkelanjutan, yaitu setiap hari Sabtu. Dengan pembiasaan ini diharapkan murid menjadi terbiasa dalam mencari informasi atau bahan bacaan untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Lalu bagaimana cara menumbuhkan kemandirian murid dari program siber ini? Caranya, dengan mencari informasi atau bahan bacaan dari berbagai sumber oleh murid-murid itu sendiri, dengan berpusat pada murid. Mereka akan menulis kembali informasi atau bahan bacaan yang diperoleh ke buku siber. Selain bergantian membaca informasi atau bahan bacaan yang sudah ditulis di buku siber, murid-murid juga harus menyimak pasangannya saat membaca informasi atau bahan bacaan itu. Dari kegiatan menyimak ini, murid-murid dilatih untuk dapat menumbuhkan kemampuan bernalar kritis dengan menjawab beberapa pertanyaan sebagai penyimak.
Tidak hanya mencari informasi atau bahan bacaan saja yang dapat dilakukan oleh murid. Murid-murid juga diberi kebebasan untuk membuat cerita karangannya sendiri. Sesuai dengan kesepakatan, yaitu tidak boleh memiliki unsur sara, pornoaksi, pornografi, radikalisme, dan intoleransi. Kami juga sepakat untuk memperbolehkan cerita ditulis dalam bahasa daerah. Selain untuk menumbuhkan kemampuan kreativitas murid, hal ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan murid terhadap budayanya. Yang menjadi tantangan dalam kegiatan siber ini adalah jika siber ini selalu dilakukan di dalam kelas, murid-murid pasti akan bosan. Maka dari itu, tidak setiap hari Sabtu kami laksanakan siber di dalam kelas. Kami menyempatkan pelaksanaan siber ini dilaksanakan di luar kelas agar suasananya tidak kaku. Dan murid-murid juga tidak terganggu dengan suara pasangan murid-murid lainnya yang saling membaca. Mas Rapli kemarin melakukan kegiatan siber nih. Ya, siber itu apa sih Mas Rapli? Siber adalah tugas literasi berpasangan dengan teman sebangku. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana sih perasaan Mas Rapli dengan adanya kegiatan siber ini? Senang dan gembira. Senang dan gembira. Manfaatnya apa yang dirasakan sama Mas Rapli? Manfaatnya kita dapat memahami cerita-cerita tersebut dan memiliki banyak makna tentang cerita itu. Oh, keren. Terima kasih. Apa saja kira-kira kesulitan yang dirasakan sama Mas Rapli? Tidak ada. Nggak ada. Oke. Harapannya apa dari Mas Rapli untuk kegiatan siber yang kita lakukan? Kita harus lebih memahami tentang cerita-cerita itu dan terus berusaha dalam mengerjakan tugas literasi. Oke, terima kasih Mas Rapli. Mbak Alika, kita review dari kegiatan siber yang kemarin dilakukan ya. Jadi menurut Mbak Alika bagaimana sih perasaannya Mbak Alika dengan kegiatan siber ini? Senang. Senang ya? Ya. Oke, ada nggak sih manfaat yang dirasakan sama Mbak Alika? Jadi banyak tahu cerita-cerita, Pak. Jadi banyak tahu cerita-cerita. Contohnya apa nih ceritanya? Kayak legenda-legenda zaman dulu. Ya, oh oke. Keren jadi ya. Ya. Oke. Mbak Alika ngerasain nggak sih ada kesulitan? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Nah harapannya apa dari Mbak Alika untuk siber ini? Harapannya ingin menjadinya lebih baik ke depannya. Oke, itu aja Mbak Lika. Oke, terima kasih Mbak Lika. Sama-sama. Tari, bagaimana sih perasaan Mbak Tari dengan adanya kegiatan siber ini? Senang Senang ya? Oke, manfaatnya apa yang dirasakan sama Mbak Tari? agar kita bisa mengetahui tokoh-tokoh yang ada pada dalam cerita dan moral. Oke, ada nggak sih kesulitan yang dirasakan sama Mbak Tari? Nggak ada. Nggak ada. Harapannya apa dari Mbak Tari untuk kegiatan siber ini? Agar kita ke depannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan siber. Oke, terima kasih Mbak Tari. Demikian penjelasan singkat terkait program siber kami. Semoga apa yang kami lakukan di sini dapat menjadi salah satu inspirasi bagi rekan-rekan untuk memajukan literasi yang ada di Indonesia. Saya Okta Purnama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.